Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Firdaus Diko di mata praktikum PKB. Untuk praktikum PKB semester ini itu materinya baru. Yang kita bahas itu adalah machine learning. Nah, untuk machine learning ini saya juga baru belajar. Jadi kalau misalnya kalian udah ada pengalaman tentang machine learning, mungkin nanti bisa sharing aja di Google Meet. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, di sini kita akan pakai Google Colab. Ini linknya colabresearch.google.com. Nah, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Kalau misalnya muncul, pilih aja New Notebook. Kalau belum pernah bikin projectnya. Kalau misalnya nggak ada, bisa ke sini File, New Notebook. Nah, di sini kita tuh bisa bikin beberapa sel. Nah, tiap sel itu bisa nyalain program yang beda-beda. Misalnya di sini saya bikin print test. Kita run. Tunggu aja. Saya bikin print SWK. Nah, jadi bisa munculin beberapa output. Maksudnya bisa muncul beberapa output dari beberapa codingan sekaligus gitu. Ini bukan materinya tuh yang ini. Tadi cuma review aja. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang train dari machine learning. Oke, kalau gitu saya jelasin aja. Di sel pertama ini digunakan untuk import beberapa library. Nah, kalau di Google Colab ini import tuh tinggal nulisin kayak gini aja buat import library-nya, kita upload download lagi. Nah, ini kan ada NumPy. NumPy ini berfungsi untuk membuat indeks array. Oh ya, nanti ini ada inisialisasi ya di sini kayak NumPy, SNP, terus Matplotlib, Pyplot, PLT dan sebagainya. Itu nanti ada tapi nggak di sini. Untuk di sini cuman ada yang diinisialisasi cuman NumPy sama Matplotlib. Nah, tadi kan NumPy ini untuk ngasih array, untuk ngasih list array. Nah, Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi dari array. Nanti saya cerita lagi di bawah. Nah, ini tuh ada Keras. Keras itu framework. Cara buat pakai framework ini kita tinggal manggil aja kayak from Keras. Nah, ini ada beberapa ini kayak layers, dataset dan model. Nah, Dance ini itu fungsinya itu kalau nggak salah yang saya baca tuh buat ngehubungin input dan output. Nah, Minis ini tuh dataset dari Keras. Minis ini tuh berisi kayak ada ribuan gambar angka 0 sampai angka 9. Lalu untuk modelnya di sini kita bisa manggil model dan sekuensial. Nanti akan kita bahas di bawah. Lalu nanti untuk manggil confusion matrix nanti juga kita lihat di bawah, dan iter tools. Nah, di sel berikutnya kita ngebuat variabel train dan variabel test. Dimana di variabel train ini tuh ada xtrain dan ytrain. Di variabel test itu ada xtest dan ytest. Nah, ini minis load data. Jadi nanti di tiap variabel ini tuh akan menampung data dari minis load data. Oh ya, ini kita run dulu. Di Google Colab ini setiap sel itu kadang saling terkait, jadi suka ada yang harus di run dulu baru yang di sel lainnya bisa jalan gitu. Nah, ini kita mau nyoba manggil xtrain index 1 ya. Tadi kan tiap datanya tuh, maksudnya tiap gambarnya diubah jadi bentuk indeks array gitu. Jadi gambar pertama jadi indeks 0, gambar kedua jadi indeks 1 dan seterusnya. Nah, ini saya mau nyoba aja kita print data, shape atau dimensi data. Nah, di sini dimensi data itu ada 3, yaitu ada jumlah data, tinggi pixel dan lebar pixel dari xtrain ini. Nah, ini saya coba xtrain indeks 1 dan yang muncul adalah arraynya ini. Nah, array ini tuh benar-benar gambar, cuman gambar ini diubah ke dalam bentuk array. Nah, ini kan ada 60.000, itu 60.000 ini tuh jumlah data dari xtrain gambar kedua atau indeks 1
terus 28 ini tinggi tulisan lebar pixel gitu. Lanjut. Nah, ini di sini kita mau nge-reshape nih. Extend dan access kan tadi itu ada 3 dimensi ya. Di sini mau diubah jadi 2 dimensi aja. Ini gampangnya tinggal disebut itu banyaknya data dan ini tuh kayak jumlah dimensinya gitu. Ini sama aja. Jumlah dimensinya itu dari 28 kali 28 jadi 784 tuh. Terus ini kita coba kita panggil. Ini jangan lupa di run dulu. Ini di run juga. Nah, ini hasilnya beda nih. Kalau coba diperhatiin. Nah, mungkin nanti bisa kalian coba-coba aja. Sekarang ini kan kita tadi udah melakukan reshape menjadi 2 dimensi. Nah, sekarang kita mau melakukan normalisasi kecerahan gambar dari 0. Ini kan aslinya kecerahan gambarnya itu nilainya dari 0 sampai 255. Nah, di sini saya ubah jadi 0 sampai 1. Kenapa saya ubah? Itu biar si komputer itu ngebacanya lebih mudah kalau dari 0 sampai 1. Nah, ini kita run dulu. Kalau udah run, kita coba panggil salah satu variabel yaitu extend dengan indeks 1. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi 0, sekian gitu kan, maksimal 1. Nah, ini tuh ada codingan. Beberapa codingan sini tuh kan emang agak ribet ya. Ini saya juga dapat dari dokumentasi orang-orang. Saya coba kumpulin di sini. Oke, jadi yang lanjut yang ini itu untuk membuat label dataset menjadi kategori atau class. Nah, jadi tiap data itu nanti akan dikasih label dari tiap variabel, dari variabel train sama test nanti dikasih label. Misalnya dari gambar satu nanti dikasih label apa gitu. Nah, itu nanti ini sebenarnya ada algoritmanya di dalam ini. Kan kita coba panggil ytrain. Nah, nanti akan jadi array seperti ini. Nah, lanjut. Ini kita tuh ibarat kata masuk ke persiapan trainnya. Nah, ini kita kasih dulu 6 input sama dengan 28 kali 28. Berarti jumlah input datanya itu ada sebanyak 28 kali 28 atau sebanyak 748 vektor. Nah, ini untuk model. Untuk model itu sekuensial. Jadi indeks array ini nanti akan jadi model. Dan model itu akan sekuensial atau berlanjut dari 0 sampai selesai. Itu dari yang saya tangkap ketika saya baca teori-teorinya gitu. Nah, ini ada model add dense 500 input dim. Nah, inilah. Nah, ini digunakan untuk menentukan jumlah hidden layer. Hidden layer itu ini nih. Ada sebanyak 500 vektor dengan dimensi sebanyak 748 vektor dari sini. Maksudnya dimensi itu ya nanti ada kita bakal input data sebanyak 748 data. Nah, tiap data ini nanti ada 500 layer gitu. Nah, ini tuh model add dense 10 activation softmax digunakan untuk menentukan output dari tiap input. Jadi tiap input itu outputnya sekitar ada 10 data. Nanti bisa dicoba kita cari di sini gitu. Ini activationnya menggunakan metode softmax. Nah, ini untuk mengukur informasi yang hilang. Loss categorical cross entropy. Ini untuk nyari informasi yang hilang atau null. Optimizernya itu untuk mengoptimisasi learning rate dengan menggunakan ini kalau nggak salah metode atau algoritma Adam gitu nyebutnya. Nah, di matrix ini tuh fungsi untuk melatih akurasi datanya. Nah, ini ada his model fit. Di sini itu berfungsi untuk kita mulai melatih variabel-variabel yang berisi data-data tadi gitu. Nah, ini tuh ada epoch. Epoch ini saya kasih 10. Maksudnya epoch itu apa sih? Epoch itu kan jumlah looping rate data. Jadi data ini akan dilatih, satu data ini akan dilatih sebanyak 10 kali. Analoginya gini, misalnya kita mau latihan misalnya kita pengen bisa main basket nih.
Kalau kita mau main basket, kita tuh harus latihan sebanyak berkali-kali gitu kan. Sama aja kayak di sini, kalau kita mau ngelatih si komputer ini harus dilatih beberapa kali. Sebagai contoh, di sini saya kasih 10 kali biar nanti latihannya cepet. Nah, sini saya kasih jumlah data yang diinput itu ada 200 data. Lalu di sini validation data tuh untuk melatih data validasi uji data. Ini coba saya rantanin dulu deh. Ini run, kalau udah ini saya run. Nah kan, ini ada error nih karena ada yang belum di run. Nah ini Epoch ini dia lagi latihan, makanya saya kasih 10 biar lebih cepat aja. Ini sambil nunggu selesai, saya bahas sel-sel berikutnya. Nah ini model save fake. Nah nanti dari model-model tadi, ini kan ada nih model compile, model add. Nanti model-modelnya yang udah dilatih itu akan dikasih berat, gimana jelasinnya ya, pokoknya nanti itu akan ada bobot, di tiap model itu ada bobotnya. Nah ini udah selesai nih, latihannya udah selesai. Nah ini tuh ada codingan ini tuh fungsinya untuk kita ngebuat chart kayak gini. Ini juga saya dapat dari dokumentasi orang, nanti tinggal diubah-ubah aja. Intinya ini fungsi untuk membuat chart. Ini coba saya run. Ini saya run dulu. Saya run juga. Tunggu sebentar. Nah ini hasilnya ada chart kayak gini. Ini saya buatkan warnanya biru dari sini, PLTCM Blues. Jadi ini jika warnanya semakin biru, maka ini hasilnya true-nya semakin banyak gitu. Ini kan di sini ada predicted label dan output true label. Nah ini cara bacanya gini. Misal ini ada label 5 nih, si komputer mau prediksi label 5. Ketika diprediksi, si komputer ini berhasil ngejawab 5 sebanyak 874 kali gitu. Misal gimana ya, misalnya gini, kita ngasih ribuan gambar angka 5 nih. Nah dalam ribuan gambar angka 5 ini, si komputer berhasil jawab benar sebanyak 874 kali gitu. Ada contoh lain, misal dia mau ngebaca yang labelnya 9, dia mau ngebaca gambar 9. Si komputer ini dia ngebaca angka 9 itu sebanyak 988 kali. Jadi dikasih gambar, lalu dicek nih, si komputer berhasil kalau dia tahu kalau itu angka 9, tapi ada beberapa kasus kesalahan. Misal dia ngasih label 9 nih, tapi dia ngebacanya angka 3 kayak gini. Maaf, dia dikasih angka 9 tapi outputnya malah angka 5. Nah kegagalan ini tuh terjadi sebanyak 3 kali. Contoh lain, dia dikasih angka 4 tapi komputer itu malah ngebaca outputnya itu malah angka 6 nih. Nah kesalahan itu terjadi sebanyak 7 kali gitu bacanya. Nah di sini kita udah mulai ngetesnya nih, kita bisa ngetes programnya. Di sini saya kasih image 9797 dari array 9797. Saya run. Nah ini udah muncul nih gambar ke 9797, tapi gambarnya ini dalam bentuk array, jadinya kayak gini. Lalu ini kita predict number. Oh dia ngebaca 3 ya. Oh ya ini kan ada argmax ya. Ini yang tadi saya baca, argmax itu nilai true yang pertama kali muncul itu. Jadi yang pertama kali muncul true tuh angka 3. Terus kita tinggal nyoba di sini. Bentar, ini saya ganti dulu 97. Nah ternyata ini kan gambarnya jelek ya, tapi si komputer ini berhasil ngebaca kalau ini angka 3 gitu.
sekarang kita coba ke gambar lain. Saya coba gambar ke 9999. Nah, di gambar 9999 ini si komputer ngebaca kalau outputnya tuh 6. Nah, ini angka 6. Kita uji lagi. 6 juga. Sekarang kita cek nih, bener nggak gambarnya itu 999. Nah, ternyata benar. Dia berhasil ngebaca kalau ini tuh angka 6. Oke, sekarang sekali lagi kita coba. Misal saya mau ngasih yang 0. Coba ini kita tes. Angka 7. Nah, ini si komputer ngeprediksi kalau ini angka 7. Sekarang kita buktiin. Nah, ini yang muncul bener angka 7 dan si komputer berhasil ngebaca gambarnya gitu. Oke, untuk pertemuan 1 mata praktikum PKB ini sampai di sini dulu. Kalau misal, semoga materi ini bermanfaat. Kalau saya ada salah ngomong atau kurang jelas, mungkin nanti bisa ditanyakan aja di Gmeet. Kayak tadi saya bilang, ini saya juga baru belajar. Jadi kalau misalnya kalian udah ada pengalaman tentang machine learning ini, bisa sharing-sharing aja di Google Meet. Kalau itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.